Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja datang menunggu ibu ke ruangan ini. Saya mau wawancara terhadap kepala sekolah. Saya ada tugas demonstrasi kontekstual, itu modul 3.1 mengenai wawancara dengan kepala sekolah, menanyakan mengenai bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah tersebut. Mungkin ada sedikit tangan dari ibu mengenai sedikit ini. Baiklah Bu Neni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku pimpinan sekolah ini sangat bersyukur sekali adanya calon guru penggerak atau guru CGP di sekolah ini, karena dengan adanya guru CGP sekolah ini diharapkan bisa maju, bisa menjadi penyemangat bagi guru yang lain, mudah-mudahan termotivasi untuk ikut juga program guru penggerak ini, dan mudah-mudahan apa ilmu yang didapat oleh CGP dapat dimanfaatkan di sekolah ini untuk kemajuan sekolah ini. Terima kasih Bu atas dukungan Ibu terhadap saya. Saya berjanji akan memberikan ilmu yang saya dapat kepada teman-teman majelis guru semua. Bu, kita lanjut aja pertanyaan pertama Ibu. Yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Bagaimana Ibu mengambil? Bisa saja itu boleh ini kita mengidentifikasinya. Yang pertama yang dikatakan bujukan moral, yaitu jika ada dua masalah, yang satu bernilai benar, yang satu bernilai salah. Salah menurut hukum dan benar menurut hati nurani kita. Sedangkan etika moral yaitu yang kedua-duanya benar. Benar menurut hukum dan benar menurut hati nurani kita. Berarti kalau yang dilema etika benar menurut kita, benar menurut hukum ya Bu ya. Kalau yang menunjukkan moral benar menurut kita, salah menurut hukum ya. Baiklah Bu, selanjutnya yang kedua, apakah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Jika ada suatu masalah atau suatu keadaan yang benar, yang keduanya sama-sama benar atau sama-sama penting, itu untuk memutuskan apa yang kita lakukan terlebih dahulu, itu kita secara musyawarah. Kita panggil wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas, kemudian kita musyawarah mana yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu. Tentu kita pertimbangkan juga sisi baiknya, mana yang lebih baiknya, walaupun itu benar sama-sama menurut kita, tetapi tetap ada bedanya sedikit. Kemudian juga masalahnya, masalah mana yang lebih sedikit lebih sedikit masalahnya, itu yang kita kemudiankan. Berarti Ibu untuk memutuskan suatu permasalahan benar salahnya, berarti Ibu berdiskusi dulu dengan pihak sekolah atau wakil, guru BK, wali kelas ya Bu ya, untuk mengambil keputusan yang tidak bisa kita memutuskan sendiri. Walaupun anggapan kita bisa memutuskan, tapi kita harus musyawarah dulu ya Bu ya. Berarti begitu Bu ya. Berarti lanjut ke pertanyaan ketiga Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa dilakukan selama ini untuk melakukan keputusan atau mengambil keputusan tetap selalu dengan cara musyawarah dan mufakat. Berarti langkah-langkahnya kita musyawarah. Berarti intinya di sini untuk mengambil keputusan itu kita selalu musyawarah ya Bu ya. Yang pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika tadi yang kedua-duanya benar untuk mengambil benar menurut kita, tapi salah menurut hukum. Benar menurut hukum. Jadi untuk melakukan masalah itu
kita identifikasi masalah, juga tetap dengan cara mufakat itu kita kumpulkan, kita panggil kedua pihak yang bermasalah, kemudian kita lakukan negosiasi kedua belah pihak untuk bisa berdamai. Jadi kita panggil kedua belah pihak saling berhadapan, bagaimana supaya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Apa tantangan yang Ibu hadapi selama ini, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP 1 atau di SMP yang sebelumnya? Dilemanya tentu tetap juga ada, walaupun kita sudah mengumpulkan di sekolah itu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wali kelas, dan guru BK, tetap ada permasalahannya. Permasalahan biasa ditimbul ada yang tidak terpanggil oleh kita, yaitu salah seorang guru yang tidak terpanggil, yang kita rasa tidak perlu dipanggil. Yang kita panggil yang selalu tentu ya wakil, guru BK, dan wali kelas. Ternyata ada seorang guru, kenapa kok dia tidak diikutkan? Itu menjadi dilema yang selama ini. Berarti ya mungkin kita sebagai pimpinan belum merasa, Ibu itu belum merasa, belum bisa bagaimana untuk memutuskan ini, Ibu ini tidak perlu ikut mungkin ya Bu ya, mesti yang memutuskan hanya kepala sekolah, wakil, guru BK, dan wali kelas ya. Jadi mungkin Ibu ini merasa dia tidak diikutkan ya mungkin itu. Berarti itu hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu ya. Nah, baiklah Bu, yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat hari itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk menyelesaikan dilema etika, kita tidak mungkin memberikan jadwal, karena itu harus sesegera mungkin kita selesaikan. Jadi kapan terjadinya dilema etika, sewaktu itu juga kita selesaikan langsung masalahnya. Apa nih Bu? Prosedurnya bagaimana untuk melakukan yang Ibu ambil jalan di dalam menyelesaikan masalah itu, prosedurnya? Tetap kita panggil keduanya. Pada waktu kejadian itu kita panggil keduanya, kemudian kita buat perdamaian, perjanjian agar tidak mengulangi lagi kejadian yang telah terjadi itu. Berarti langsung hari itu diselesaikan ya Bu ya, supaya permasalahan ini tidak menguap keluar. Berarti kita selesaikan di sekolah, habis di sekolah sekali ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa-siapa orang yang berperan dalam Ibu mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan, yang sangat berperan yang pertama tentu adalah guru BK. Karena guru BK ini adalah menjiwai jiwa anak. Dia tahu bagaimana hati anak ini, yang benar, yang salah, sedikit banyak dia tahu. Jadi guru BK yang paling banyak berperan dalam hal itu. Berarti ya mungkin ya, guru BK tadi dia menjiwai anak-anak ya Bu, jadi tahu perasaan anak ini, yang anak ini. Jadi otomatis kalau guru BK yang berperan, dia bisa langsung terjun menekuni jiwa anak tadi ya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan di dalam dilema etika tersebut? Dalam mengambil keputusan untuk dilema etika itu, yang pengalaman pembelajaran yang untuk kita, yaitu setiap pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan mufakat. Berarti kalau saya simak dari pertanyaan dari pertama sampai terakhir tadi, berarti Ibu memang untuk mengambil satu keputusan, Ibu tidak memutuskan sendiri,
walaupun ibu bisa memutuskan tapi ibu tidak mau memutuskan sendiri, berarti ibu di sini ibu diskusi atau mufakat dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan wakil dan guru-guru lain untuk memutuskan. Berarti ibu tidak memutuskan sendiri, tidak. Ya Bu, mungkin hanya itu cara kita untuk tugas saya demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Terima kasih waktu yang telah ibu sediakan. Akhir kata saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau wawancara dengan Ibu selaku kepala sekolah untuk membersihkan tugas demonstrasi kontekstual di tingkat 1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah tentang terkait untuk pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Insyaallah dibantu. Baiklah Bu, kita langsung aja dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah? Kalau kasus-kasus di sekolah itu biasanya yang terjadi dilema etika. Kalau yang rujukan moral itu jarang terjadi. Ya mungkin boleh dikatakan sangat jarang. Jadi yang sering itu terjadi dilema etika ini yang sering dimana kita dihadapkan kepada sebuah kasus yang penanganannya benar dengan benar gitu. Jadi itulah yang sering terjadi. Tapi kalau yang rujukan moral yang dimana ada kasus-kasus yang sebenarnya dia salah berdasarkan hukum tapi benar menurut perasaan kita, jadi itu jarang sekali terjadi. Oh, berarti yang terjadi di sekolah Ibu berarti yang sering terjadi yaitu dilema etika. Yang moral jarang terjadi. Ya, baik Bu. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebenaran? Pertama-tama tentu kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita lihat siapa-siapa saja yang terlibat, dan kemudian kita akan melakukan wawancara, mengetahui kira-kira bagaimana kita menyelesaikan masalah ini secara mufakat, bagaimana sama-sama baik, saling menerima. Jadi kita diskusikan dengan Ya, siapa yang terlibat, kita tanyakan dulu. Ya. Oh ya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, kita panggil dulu yang terlibat dengan masalah itu, kemudian kita wawancarai kira-kira seperti apa kita bisa menyelesaikan masalah itu, bagaimana kesepakatan yang bisa kita ambil sehingga permasalahan ini selesai dan tidak ada lagi di belakang tidak ada lagi permasalahan yang terjadi. Jadi kita usahakan menyelesaikannya kedua belah pihak dengan bersama-sama dengan pihak wali kelas juga nanti, atau kalau boleh kita panggil orang tua juga. Tapi kalau selesai di sekolah secara mufakat. Oh, berarti langsung kita kasih. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Apa hal efektifnya Ibu? Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita berdialog, menentukan tujuan kita bersama, bagaimana kita memang menginginkan kebaikan. Jadi kadang-kadang kan itu terjadi sesuatu yang tidak baik, secara tidak sengaja, maka kita melakukan dialog, bagaimana kita untuk bisa mencapai satu kesepakatan bersama-sama, mungkin melalui diskusi dengan wali kelas, guru BP, atau kalau perlu pakai komite sekolah seperti itu. Kadang-kadang kan perlu kita ajak juga komite untuk menyelesaikan masalah ini. Oh ya, berarti itu hal-hal yang diambil itu
bimbingan secara komprehensif, bagaimana kita bisa membuat kesepakatan dan ya mungkin menyelesaikan masalah itu. Nah, yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Atau Ibu selesaikan langsung di sekolah, atau Ibu cari jadwal lain dulu, atau Ibu cari tempat lain dulu untuk menyelesaikannya, bagaimana? Misalnya ada kasus, langsung Ibu selesaikan. Baik, untuk sebuah kasus itu kita melakukan penyelesaian pada saat terjadi. Jadi kita tidak mengulur-ulur waktu, kita begitu kasusnya terjadi, kita kalau bisa kita lakukan identifikasi masalah, kita panggil yang terlibat. Jadi kita tidak mengundur waktu. Itu kalau bisa kita selesaikan saat itu, maka kita selesaikan saat itu. Tapi jika dia terkait dengan hal yang lain, dengan pihak lain, nah tentu kita kita cari lagi waktu yang cocok untuk bisa berkomunikasi dan mengkomunikasikan dan mencari musyawarah kesepakatan penyelesaian. Berarti kalau ada kasus hari itu yang bisa diselesaikan hari itu diselesaikan. Ya, kalau bisa hari kita selesaikan. Jadi kita tidak ulur-ulur waktu supaya tidak berimbas atau berkembang ke hal-hal yang lain. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa orang-orang yang terlibat? Apa faktor-faktornya? Biasanya ada beberapa teman-teman di sekolah yang membantu menyelesaikan masalah seperti itu. Misalkan pertama tentu wali kelas, kemudian guru BP, gitu ya, guru BK, gitu ya, kemudian juga wakil kepala sekolah juga sering kita melakukan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak mungkin kita sendiri ya, berarti kita buat ada tim secara berjenjang, nanti kita menyelesaikan seperti itu. Berarti misalnya kasusnya menurut berdasarkan kasusnya, kalau ini kasus ringan berarti bisa ditangani oleh wakil, oleh wakil ya. Kalau udah berat berarti baru kepala sekolah. Tapi nanti mereka tetap melaporkan, tetap ada catatannya, ada ditulis di buku jurnal, di buku kasus. Yang terakhir, pertanyaan terakhir mungkin Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini di dalam mengambil keputusan dilema etika? Di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, yang seperti yang kita sampaikan tadi, tentu pembelajarannya adalah bahwasanya kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita perlu berkomunikasi dengan teman-teman, dengan wali kelas, dengan siswa sendiri, gitu, dengan guru guru BK, gitu ya, dan kepada wali kelasnya. Jadi kita melakukan diskusi seperti itu untuk membantu penyelesaian masalah ini. Jadi pembelajarannya adalah memang kita satu punya tim, kemudian kita memahami peserta didik berdasarkan usia perkembangannya, dan tim itu bekerja secara berjenjang tadi ya. Nah mungkin itulah pembelajarannya yang dapat kita ambil. Berarti Ibu selama ini memang udah mantap dalam pengambilan keputusan. Kalau saya lihat dari awal tadi wawancara, dari awal tadi saya pikirkan yang memang mempunyai struktur, mempunyai tingkat-tingkatan dalam pengambilan keputusan. Ya, karena begini Bu Rini, kadang kan seperti kita tahu kasus-kasus di sekolah itu kadang-kadang sebenarnya mereka melakukan hal yang sudah benar, tapi mungkin penanganannya yang sedikit kita perlu perbaiki lagi. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih Bu Rini udah datang untuk memberikan saya ilmu juga dan kesempatan gitu. Iya, saya juga itu Bu, terima kasih banyak Bu udah mau meluangkan waktu, udah mau menyediakan waktu mengganggu waktu Ibu saya untuk menjalankan tugas demonstrasi saya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Kata saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.